Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Asraf Irfanda, I06-19028. Di sini akan mempresentasikan terkait etika profesi studi kasus pembangunan jembatan Suramadu. Baik, pertama untuk gambaran umumnya. Jadi jembatan Suramadu ini mungkin sudah cukup familiar di telinga kita ya. Jembatan Suramadu ini itu pertama kali dicetuskan oleh seorang tokoh insinyur sipil bernama Profesor Dr. Sediatmo di era Presiden Soekarno. Namun pembangunannya dimulai dilakukan pada era Presiden Megawati dan diresmikan pada era Presiden SBY. Tujuan pembangunan jembatan ini itu sekaligus untuk mempercepat pembangunan di Pulau Madura, meliputi bidang infrastruktur hingga ekonomi. Masyarakat Madura yang relatif tertinggal dibandingkan dengan daerah lain di Pulau Jawa. Lalu pada kasus ini juga relevan dengan salah satu catur karsa, yaitu menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia. Mungkin akan kita ulas lebih lanjut pada slide-slide berikutnya. Baik, ini ada beberapa poin-poin yang saya strukturkan untuk memudahkan kita memahami bagaimana peran insinyur itu penting dalam pembangunan infrastruktur Indonesia gitu. Pada kala itu Indonesia sudah semacam pasca merdeka, itu kemerdekaan Indonesia. Lalu Indonesia secara perlahan ingin menghubungkan antar wilayah-wilayah yang terpisah seperti antar pulau, antar provinsi menggunakan infrastruktur yang ada untuk meningkatkan kualitas ekonomi dan juga untuk meningkatkan kemakmuran rakyat, sehingga pembangunan infrastruktur itu cukup gencar dilakukan gitu. Lalu bagaimana peran insinyur di sini? Bagaimana peran insinyur dan bagaimana insinyur itu memegang teguh etika yang ada gitu. Lalu kita masuk ke dalam analisis singkat di sini. Jadi sini saya menuliskan beberapa urgensi yang saya kumpulkan dari beberapa sumber atau literatur. Yang pertama di antara Pulau Jawa dan Madura itu kan dulu masih terbentang laut ya, sehingga ekonomi itu belum merata di situ, terjadi kemiskinan, disparitas antara Surabaya dan Madura, pengembangan daerah yang tertinggal dan kemakmuran rakyat yang belum baik. Itu merupakan urgensi dibangunnya jembatan Suramadu gitu. Sehingga membutuhkan peran seorang insinyur dalam membangun atau mengurangi disparitas antar wilayah Indonesia. Contohnya di Pulau Jawa dan Madura yang kala itu masih laut gitu, sehingga terjadi disparitas. Dan ketimpangan pertumbuhan ekonomi itu karena kurangnya infrastruktur penghubung gitu. Jadi pada kala itu masih laut kan ya. Masih laut, dan orang kalau ingin ke Madura atau ke Surabaya itu harus menggunakan jalur laut atau menggunakan kapal feri gitu. Yang itu sangat memakan waktu dan kurang efisien dan cukup boros biaya juga, sehingga itu menjadi sebuah poin penting, sehingga peran insinyur itu penting di sini. Lalu bagaimana peran insinyur di sini? Jadi pada kala itu melihat berbagai macam urgensi dan permasalahan yang ada di situ, sehingga para insinyur itu menggunakan ilmu pengetahuannya untuk membangun sebuah infrastruktur penghubung antara dua wilayah terpisah itu. Infrastruktur penghubungnya berupa jembatan yang sekarang kita sebut sebagai jembatan Suramadu yang cukup ikonik di Indonesia gitu. Jadi insinyur di situ setelah menerapkan 2 dari 4 catur karsa, yaitu menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia, bekerja secara sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Dan bagaimana kita mengatakan itu berhasil atau tidak, bagaimana kita menjudge apakah insinyur itu berhasil mengurangi atau menghilangkan permasalahan yang ada, kita bisa lihat pada data PDRB di sini. Jadi setelah diresmikan pada tahun 2007 ya. Setelah 2007 tuh PDRB-nya kian meningkat secara perlahan gitu, dari 2 sekian menjadi 3 sekian, jadi 200 sekian. Pokoknya naik tahap demi tahap gitu. Dan akhirnya perekonomian Madura meningkat setelah adanya jembatan Suramadu, kemudahan akses menuju Madura, investasi keluar masuk menuju Madura dan sebaliknya tuh cukup mudah gitu. Ekonominya tumbuh dan secara langsung menyebabkan kesejahteraan masyarakat juga meningkat gitu. Sehingga pada poin ini kita bisa simpulkan bahwa insinyur itu berhasil menerapkan poin dari etika insinyur, yakni bekerja dan mampu menggunakan kemampuan untuk kepentingan rakyat. Sehingga kita masuk ke kesimpulan. Jadi di sebelah sini ada beberapa kesimpulan. Yang pertama ada
keberhasilan pembangunan jembatan Suramadu itu telah menyatukan dua daerah yang terpisah dan berhasil menghidupkan ekonomi dan menumbuhkan ekonomi, memudahkan ekonomi masuk gitu. Semua itu tidak lepas dari peran insinyur profesional yang dengan sepenuh hati mengamalkan nilai-nilai etika yang terkandung dalam dunia insinyuran Indonesia itu sendiri. Dan pada kasus ini, para insinyur telah menerapkan dengan baik 2 dari 4 poin catur karsa, yakni menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia dan bekerja secara sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Oke, mungkin sekian itu tadi penjelasan singkat dari saya terkait etika insinyur atau peran insinyur dalam suatu pembangunan di Indonesia yang saya ambil kasusnya pada pembangunan jembatan Suramadu dengan permasalahan yaitu disparitas antara Surabaya dan Madura. Sekian dari saya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.